Meraih gelar di kompetisi Eropa tak seperti tahu bulat yang bisa dadakan. Lihat saja Pep bersama City maupun Klopp bersama Liverpool. Butuh berapa tahun mereka meraih gelar Liga Champions? Pasti banyak fans City atau Liverpool yang awalnya tak sabar kapan klub idolanya meraih gelar Eropa. Sama halnya dengan Bayer Leverkusen, berapa lama klub Jerman ini tak meraih gelar Eropa? Ditambah keadaannya sejak musim lalu, klub tersebut baru saja punya pelatih baru, Xabi Alonso. Pelatih yang melatih klub di level senior saja belum pernah. Harapan meraih gelar, baik di level domestik maupun Eropa mungkin hanya angan-angan semu bagi fans Leverkusen. Sudah terlalu lama para fans Leverkusen ngiler kalau melihat trofi. Mereka merasa trofi adalah barang yang asing. Miris bukan? Padahal klub seperti Bayer Leverkusen termasuk yang diperhitungkan di Jerman. Leverkusen bukannya klub recehan seperti Heidenheim maupun Darmstadt. Ya, meskipun di Bundesliga mereka belum pernah merasakan indahnya meraih gelar juara, namun setidaknya ada yang dibanggakan dari Leverkusen, yakni gelar di kancah Eropa. Namun itu dulu, tepatnya di Liga Eropa tahun 1988 atau kala masih bernama UEFA Cup. Di Workself yang dihuni pemain Korea, Cha Bum-kun berhasil meraih mahkota juara setelah mengalahkan Espanyol lewat adu penalti. Publik Leverkusen pun berpesta, sejarah terukir. Karena untuk pertama kalinya, klub kota Leverkusen itu meraih gelar prestisius di kancah Eropa. Sejak itulah nama Bayer Leverkusen mulai dipandang di kancah Eropa. Terbukti setelah pencapaian fenomenal tersebut, Leverkusen ketika dihuni pemain seperti Rudi Voller pernah mencapai semifinal UEFA Cup di tahun 1995. Namun sayang, langkah mereka ke partai puncak dihentikan oleh wakil Serie A, AC Parma. Bernostalgia dengan kesuksesan mereka di tahun 1988, ternyata disadari Rudi Voller dan kawan-kawan tak mudah. Butuh mental yang kuat dan juga sedikit keberuntungan. Keberuntungan inilah yang tampaknya selalu mangkir dari Leverkusen. Nasib sial dan apeslah yang malah terus didapat Leverkusen di ajang Eropa. Termasuk cerita yang melegenda ketika mereka dijuluki Neverkusen. Pencapaian luar biasa di Workself pada musim 2001-2002 diakhiri dengan kesedihan. Kesempatan menjadi juara di 3 kompetisi berbeda, semuanya raib. Termasuk yang paling menyakitkan terjadi di Hampden Park, Glasgow. Gol indah Zinedine Zidane memupus mimpi anak asuh Klaus Toppmöller meraih mahkota Liga Champions. Sejak itulah klub ini makin dianggap tak lagi punya mental juara. Selain julukan Leverkusen, ada juga saat itu yang menyebut bahwa Leverkusen ini adalah klub sial dan lebih pantas disebut klub pecundang sejati. Pasca disebut klub sial, mereka ternyata beneran sial loh. Di kompetisi Eropa, boro-boro mencapai babak final. Mencapai semifinal lagi saja mereka tak pernah bisa. Di Liga Domestik pun sama, mereka belum bisa seperti Wolfsburg, Bremen, maupun Stuttgart yang bisa menghentikan dominasi juara Munchen. Sampai akhirnya sang juru selamat pun tiba bernama Xabi Alonso. Awalnya pelatih Basque ini diremehkan karena CV-nya hanya sebagai pelatih junior Real Madrid dan pelatih Real Sociedad B. Apalagi datangnya juga di tengah musim, dan kondisi Leverkusen ketika itu juga sedang tak baik-baik saja. Namun yang banyak orang lupa, Xabi punya segudang pengalaman luar biasa ketika sebagai pemain. Sebagai seorang gelandang petarung, ada mental juang sekaligus mental juara yang ada dalam dirinya. Apalagi kalau soal mental, Xabi Alonso di kompetisi Eropa, tak main-main 2 gelar Liga Champions sudah ia rengkuh. Ditambah lagi gelar Piala Eropa dan Piala Dunia. Iya, pengalaman, kesuksesan dan mental juara itulah yang kemudian coba perlahan Xabi doktrin ke beberapa pemain Leverkusen. Tak hanya itu saja, Xabi juga mengubah banyak hal di Leverkusen, terutama aspek motivasi, koordinasi hingga suasana ruang ganti yang harmonis.
Yang paling utama, Xabi mencoba mengubah paradigma para pemain untuk tidak lagi bermain sebagai tim kroco ketika melawan tim yang lebih besar. Xabi Alonso adalah pelatih yang bukan sekedar cari pamor untuk jenjang karirnya, namun ia adalah pelatih yang punya ambisi. Ketika pertama kali ditunjuk sebagai pelatih Leverkusen, ia sempat mengatakan bahwa yang ia cari adalah kemenangan. Apapun caranya, ia akan selalu cari cara untuk menang. Tak hanya itu, Xabi juga ingin selalu bersaing memperebutkan gelar baik domestik maupun Eropa. Ya, memang terdengar kurang realistis karena kita tahu keadaan Leverkusen di musim lalu compang-camping saat dilatih Gerardo Seoane. Namun apa yang salah dari sebuah ambisi? Xabi ingin terus menularkan ambisinya itu kepada anak didiknya untuk bisa cepat bangkit. Tak butuh waktu lama, hasilnya sudah mulai kelihatan. Di Liga Eropa musim lalu, Die Werkself sudah mampu diantarkan Xabi Alonso hingga babak semifinal. Xabi berupaya ingin segera menghilangkan julukan Leverkusen yang ada dalam timnya. Namun sayang, ia harus menerima kenyataan bahwa Leverkusen tetaplah Leverkusen. Ambisi Xabi berjaya di Eropa dikandaskan oleh gurunya sendiri, Jose Mourinho. Die Werkself gagal melaju ke final saat dikandaskan AS Roma. Meski begitu, Alonso tetap bangga. Ia merasa kalah terhormat. Pasukannya di lapangan sudah berjuang semaksimal mungkin. Ia merasa berhasil bisa menggembleng mental Eropa anak asuhnya dalam kurun waktu 7 bulan, sehingga bisa sampai ke babak semifinal. Dari kekalahan tersebut, Xabi Alonso banyak belajar. Ia tak malu belajar dari kegagalan. Pembelajaran Alonso itu mulai diterapkan di musim ini. Di Liga Eropa, Xabi bertekad Leverkusen bisa dibawanya berprestasi lebih baik dari musim lalu. Syukur-syukur bisa sampai final dan meraih juara. Hal itu bukan mengawang-awang atau mimpi di siang bolong. Pasalnya kalau melihat performa Die Werkself musim ini, wow, fantastis. Tak hanya di Bundesliga, di Liga Eropa juga Leverkusen selalu menang di fase grup. Granit Xhaka dan kawan-kawan juga menjadi tim yang paling produktif dengan 19 gol, serta tim yang paling sedikit kebobolan dengan 3 gol. Langkah Leverkusen musim ini di Liga Eropa juga diprediksi akan mulus. Terlebih di fase 16 besar, ia hanya akan bertemu Karabakh, tim yang sempat mereka hancurkan di fase grup. Tak peduli di ajang ini akan ada banyak saingan seperti Liverpool, AC Milan, dan AS Roma. Ambisi Xabi Alonso masih tetap sama, yakni membawa Leverkusen meraih gelar. Selain itu, Xabi juga punya dendam tersendiri di ajang ini yang harus segera dibalaskan ketika langkahnya terjegal di semifinal musim lalu. Menghilangkan julukan Leverkusen memang tak mudah, rintangan pun banyak menghadangnya. Di tengah performa Leverkusen musim ini yang aduhai, ia mulai diganggu dengan rumor transfer. Termasuk rumor dirinya akan segera menandatangani kontrak dengan beberapa klub besar seperti Liverpool maupun Munchen. Xabi terlihat risih akan beberapa rumor tersebut. Ia merasa fokusnya membawa Leverkusen berjaya musim ini makin terganggu. Namun Alonso mencoba untuk tak peduli dengan gangguan itu. Ia sudah bicara ke beberapa media bahwa ia memilih untuk fokus 100% pada ambisinya berjaya bersama Leverkusen. Ya, baiknya jangan diganggu dulu dong Alonso ini. Biarkanlah ia hidup dalam ambisinya. Doakan saja semoga ambisinya membawa gelar Eropa bagi Leverkusen seperti tahun 1988 segera terwujud. Baru setelah itu terserah Xabi.